dataran tinggi Dieng selain terkenal dengan wisata alam dan wisata budayanya, ternyata juga menyimpan banyak kuliner-kuliner yang menarik dan enak tentunya. Salah satunya adalah buah khas dari dataran tinggi Dieng yang sering kita lihat olahannya, yaitu buah karika. Ya, karika ini termasuk adalah jenis dari golongan pepaya ya, cuman karena memang hidup atau ininya di Dieng, tumbuhnya di Dieng, sehingga bentuk pepayanya itu kecil. Nah, kita akan melihat bagaimana cara memanen buah karika. Ya, untuk di dataran tinggi Dieng ini, karika itu tidak ada kebun khususnya. Namun para petani ini biasanya menanam di tepian-tepian lahan kentang yang biasanya untuk menjadi pembatas di antara kebun yang satu dengan kebun yang lainnya. Nah, karika yang matang ini adalah karika yang sudah berwarna kuning atau sudah tua. Kalau dari rasa buah karika yang baru dipetik dan matang ini memang tidak ada rasa manis ya, memang, tapi memang memiliki aroma yang sangat wangi, enak, dan aromanya itu manis, cuman untuk rasa tidak begitu manis. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah buah karika, sama pohonnya, baik daunnya, bentuknya itu sama seperti pohon pepaya. Nah, pohon karika ini biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Biasanya petani-petani ini memanennya kalau sudah ada yang berwarna kuning langsung dipanen. Nah, para petani di sana ini biasanya mengumpulkannya untuk diolah menjadi manisan karika. Ya, yang sering kita konsumsi atau sering kita lihat di pusat oleh-oleh itu adalah manisan karika hasil olahan dari buah karika atau pepaya mini, pepaya Dieng ini. Nah, kita bisa melihat dari dekat ini proses pemanenannya dan bentuk buah karika yang memang asli. Nah, ini kita bisa, kalau yang memang tinggi itu dia bisa dipanjat atau dinaiki pohonnya, terpaksa menggunakan tongkat ya untuk memanennya. Nah, ini biasanya memilih yang warnanya sudah kuning, matang, dan siap untuk diolah menjadi manisan karika. Ya, ini buahnya kecil. Ada beberapa yang pernah mencoba menanam buah karika tapi tidak di hawa dingin atau tidak di dataran tinggi. Ini biasanya akan berubah jenis dan berubah bentuk, sehingga buahnya saat ditanam di dataran rendah itu akan lebih besar dan rasanya akan berubah seperti pepaya ya, keras. Nah, kita bisa melihat buah karika yang menjadi bahan baku salah satu olahan minuman ataupun kuliner khas dataran tinggi Dieng, yaitu minuman manisan karika yang terkenal manis, lezat, dan enak. Ini bisa ditemui saat Anda berkunjung ke dataran tinggi Dieng. Anda bisa membelinya di sejumlah pusat oleh-oleh dan jajanan. Dan jangan lupa untuk bisa mengunjungi ke Dieng karena saat ini puncaknya musim kemarau, sehingga kita bisa menikmati udara dingin di sana. Bahkan kalau beruntung kita bisa melihat kemunculan embun es atau embun salju, karena suhu di dataran tinggi Dieng saat ini bisa mencapai -7 derajat Celcius pada pagi ataupun dini hari. Nah, saat minus derajat Celcius ini, embun-embun yang muncul ini akan berubah menjadi beku ataupun berubah menjadi es, sehingga hamparan-hamparan rumput yang ada di sana akan terlihat seperti es. Nah, kita bisa simak dan kita bisa lihat embun salju. Nah, bagi teman-teman yang sudah melihat atau menyaksikan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Tetap pantau terus channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena kita akan memberikan info-info unik yang ada di sekitar kita. Nah, inilah buah karika Dieng. Ini kita bisa melihat panenannya yang siap matang, siap untuk diolah. Buah karika
gede nanti kepentung. Bapak orang yang mau motor mau ini mulai Desember mulai panen ya, mulai agak. Ciri-ciri yang udah masak Pak? Kalau yang udah masak seperti ini, buahnya warnanya kuning, kemudian baunya juga khas sekali, agak harum sekali, wangi. Biasanya diolah jadi apa Pak? Untuk karika dari dulu kita olah menjadi manisan karika atau karika sirup, kemudian sebagai inovasi biar konsumen tidak terlalu bosan kita buat menjadi jenang dodol karika, kemudian yang lebih spektakuler kita bikin keripik karika. Untuk sekali panen Pak biasanya berapa nih kalau musim panen? Kalau musim panen, kalau untuk setiap orang biasanya artinya mencapai ada yang 50 sampai 1 kintal, tergantung luas tanamannya atau banyaknya tanamannya. Karena di sini bukan tanaman pokok, mereka di tanaman di sela-sela tanaman kerang gitu. Ini juga kayak manfaat akan kesehatan ya Pak ya? Oh ya, ini banyak sekali manfaatnya. Vitamin C-nya, kemudian mengandung papain sebagai serat, kemudian untuk biasanya melancar BAB, kemudian di samping sebagai minuman khas dataran tinggi Dieng.